Selamat siang Bapak dan Ibu hadirin semua. Selamat datang di SMK Negeri 3 Purworejo dalam acara kegiatan Diseminasi Budaya Positif oleh calon guru penggerak. Baiklah, kami bacakan susunan acara kegiatan Diseminasi Budaya Positif pada hari ini, Rabu 9 November 2022. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Keempat, paparan diseminasi oleh calon guru penggerak. Kelima, tanggapan-tanggapan. Enam, doa. Dan terakhir, penutup. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kegiatan pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga kegiatan pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kami hormati calon guru penggerak Ibu Ari Permandari, yang kami hormati pula Bapak Ibu guru SMK Negeri 3 Purworejo dan kelompok di ruang ini. Puji syukur, alhamdulillah, siang hari ini kita semuanya sehat walafiat bisa melaksanakan kegiatan ini, yaitu kegiatan diseminasi upaya positif di sekolah yang dilaksanakan di SMK Negeri 3 Purworejo. Alhamdulillah, pagi hari ini menjelang siang kegiatan ini bisa terlaksana, dan marilah kita dukung dari teman kita yang sudah jadi calon guru penggerak mengikuti diklat ini, diklat yang rencananya berlangsung selama 6 bulan ya Bu ya. Kalau dulu 9 bulan seperti orang mengandung, kalau sekarang 6 bulan.
Mudah-mudahan lahirnya nanti tidak prematur. Kalau 9 bulan kan pas. Ya, saya tahu kegiatan yang pertama, saya bangga sekolah kita bisa meloloskan 4 calon guru penggerak. Ada Bu Ari, Bu Sukes, Bu Anissa, Bu Trianita. Bu Trianita di ruang mana ya? Saya belum ngecek. Oh, di ruang 19 ini. Tadi belum ngecek. Ya, kita dukung mereka semua untuk bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Ini masih di bulan pertama, masih ada 6 bulan. Kalau nggak salah setiap bulan ada gelar lokakarya, dan ini bagian dari kegiatan diklat kali ini. Kami berharap Ibu Ari dan teman-temannya bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik, dengan lancar. Mari kita dukung. Saya tahu kalau sudah lulus guru penggerak punya SIM untuk jadi kepala sekolah. Kalau itu soal nanti, udah nanti itu ya, soal nanti. Tinggal mau apa siap apa enggak. Yang jelas itu hanya SIM, tinggal mau gunakan apa enggak SIM-nya, monggo. Dan tuntutan dari sekolah ini harusnya memang harus ada yang jadi guru penggerak. Alhamdulillah bisa 4 orang, tetapi yang angkatan 89 10 yang mendaftarkan kemarin itu hanya 2 orang kalau nggak salah. Mudah-mudahan normal ya, mudah-mudahan, tapi belum ada pengumuman. Dan itu angkatan terakhir, 8, 9, 10 itu angkatan terakhir sampai 2024, karena setelah 2024 masih tanda tanya. Ya, masih tanda tanya apakah diteruskan program ini atau enggak. Nah, untuk kegiatan hari ini salah satunya adalah dengan kegiatan diseminasi. Apa yang sudah didapat dari guru penggerak kita didiseminasikan kepada teman-teman agar perubahan yang di pengetahuan dan keterampilan dimiliki oleh teman guru, calon guru penggerak ini bisa ditularkan semangatnya, ilmu pengetahuan dan keterampilannya kepada kita semua. Moga diikuti dengan baik, bukan hanya sekedar formalitas ya. Bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan PMM, pembelajaran mandiri di platform Merdeka Mengajar, saya kira ini bukan hal yang asing. Yang sudah melaksanakan kegiatan itu saya kira akan banyak nyambungnya, tapi kalau yang belum menyelesaikan kegiatan di PMM ya sama sekali baru kayak gitu. Oke, saya kira itu saja. Kita berharap kegiatan ini berjalan dengan lancar, bukan hanya formalitas, tapi marilah kita berbagi, kita sharing untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang kurikulum Merdeka, tentang apa yang dimaksud dengan ilmu yang didapatkan selama 1 bulan ini, utamanya budaya positif di sekolah. Saya kira itu. Sekali lagi, semoga Allah meridhai merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Agus Triana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Purworejo. Memasuki acara inti, yaitu pemaparan diseminasi oleh calon guru penggerak. Kepada Ibu Purwandari SPD LPD dipersilahkan. Terima kasih sekali. Nanti saya minta bantuan Dek Rere. Terima kasih sekali yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK 3 Purworejo, Bapak Agus Triana SPD. Yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman kami guru SMK Negeri 3 Purworejo. Luar biasa sekali. Terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan. Bapak Ibu semuanya sehat sehingga bisa menghadiri kegiatan kami, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah, khususnya di tempat kita di SMK Negeri 3 Purworejo. Bapak Ibu sekalian, diseminasi ini ada 3 tempat dan kami semuanya sama. Cuma memang kami itu tidak boleh luar biasanya. Memang di sini itu ada 4, hanya SMK 3 yang peserta CGB-nya banyak. Mereka itu cuma 1, 2 kayak gitu. SMK 3, 4, dan PP-nya atau pengajar prakteknya itu 3 di sini semua.
Jadinya alhamdulillah sekolah kita termasuk yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, saya akan sedikit ice breaking ya. Nanti Bapak Ibu kita akan berdiri, monggo dipersilakan berdiri terlebih dahulu. Kita akan bermain semut dan gajah ya. Mungkin sudah ada yang pernah lihat semut dan gajah. Kalau semut itu besar kecil Ibu? Kecil ya, semut kecil, gajah gede ya, besar gitu ya. Nah, nanti kalau tapi ini nanti kebalikan. Kalau saya bilang gajah, berarti Ibu bilang kecil. Kalau saya bilang semut, Ibu berarti bilang besar. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba dulu sih. Gajah kecil. Yes. Semut besar. Oke, gitu ya. Sekarang kita cepet-cepetan. Gajah kecil. Semut besar. Gajah kecil. Gajah kecil. Semut. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan Bapak Ibu di sana. Luar biasa sekali. Silakan duduk kembali. Kita memang belajar gajah dan semut. Saya daripada pakai ini, mending pakai itu aja. Pakai Deririn saja teknisinya. Baik, start Deririn. Ini diseminasi ini budaya positif sekolah di SMK Negeri 3 Purworejo. Start. Di sini Bapak Ibu, kita untuk kurikulum ini itu kurikulum Merdeka Belajar itu yang kita gunakan patokannya adalah Ki Hajar Dewantara ya. Dimana Ki Hajar Dewantara itu ada 3, yaitu pendidikan itu mengibaratkan seorang petani Bapak Ibu. Kenapa petani? Karena anak-anak itu sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing yang tidak bisa dipaksakan, gitu ya. Seperti kita menanam jagung, tidak mungkin tumbuh padi, kan? Tapi begitu juga sebaliknya, itu anak-anak kita yang sudah mempunyai bakat dari lahir, karena mereka mempunyai kodrat alam dan kodrat zamannya, ya. Kemudian yang kedua, pendidikan itu menuntun kodratnya, bukan menuntut, ya. Jadi pada diri anak itu dia harus mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai manusia yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga, pendidik itu kita selaku pendidik Bapak Ibu, kita itu kalau yang sekarang itu menghamba pada murid. Makanya ada yang dibilang kita tidak boleh getak-getak murid. Ya, kita tidak boleh ini. Tapi nanti anaknya melunjak. Nah, menghamba dengan murid itu kita tetap ada tatanannya, ada aturannya, Bapak Ibu, gitu ya. Bahwa kita tuh harus memberikan pelayanan yang optimal. Jadi memang luar biasanya kita, ibaratnya tuh mengabdi. Kita memberikan pelayanan all out-nya. Dek, mungkin musiknya di off-in aja dulu. Oke, ya. Ya, next Dek Ririn. Kemudian budaya positifnya masih budaya positif dulu Dek. Nah, itu dia jalan sendiri. Tinggal Dek Ririn nanti dulu ya. Oke, budaya positif yang akan kita wujudkan yaitu dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal yang ditetapkan di sekolah, yaitu budaya positif yang diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol, bahwa kita tuh harus bisa mengontrol Bapak Ibu ya. Guru itu merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan guru. Nah, itu tujuannya apa Bapak Ibu? Bahwa budaya positif tadi kan kita menghamba pada murid. Wah, menghamba pada murid, kita manut pada murid, muridnya bubar. Tidak, kita masih punya patokan-patokannya. Seperti itu. Next. Kemudian ini ada disiplin positif, ya. Kita maksudnya disiplin positif itu berupa motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi intinya kita tuh tidak boleh menghukum siswa, Bapak Ibu, yang negatif, gitu ya. Kalau dulu sukanya, kamu kurang telat, ngosek WC, kamu telat ngosek tempat sampah. Nah dulu kan itu ternyata anak kita tuh bisa jadi dendam sama kita. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, aku mau tuh ini, tapi nanti kan aku dapat hadiahnya, gitu ya, dapat bingkisannya. Itu hal-hal semacam itu ternyata tidak boleh. Untuk
menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi intinya Bapak Ibu, bahwa dengan adanya disiplin positif ini, itu yang nomor 3 yang diutamakan. Kita selaku guru yang kita tanamkan adalah yang nomor 3. Kenapa? Karena mereka memiliki motivasi intrinsik. Anak itu kalau sudah punya motivasi dari dalam, dia akan terbawanya hingga ke daging ya, ibaratnya kayak gitu ya. Sudah termotivasi dari dalam itu bisa jadi tidak tergoyahkan gitu lah. Nah, tujuan kita tuh menanamkan anak-anak disiplin positif itu dari dalamnya gitu. Kemudian jadi mereka nanti tidak akan terpengaruh apapun, tidak ada goyang apapun, tetap aja dia jalan sudah punya keyakinan seperti itu. Next, selain itu Bapak Ibu, anak-anak itu kalau dia bermasalah Bapak Ibu, mungkin ini kalau yang namanya Bu Irin sudah hafal segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu bahwa kita itu kalau anak bermasalah itu memang harus ditelusurnya sampai ke belakang ya Bu Irin ya, sampai ke akar-akarnya gitu loh. Jadi tidak ada, kamu terlambat, wah kenapa kamu terlambat, bangun siang, oh kamu tuh makanya. Nah itu ternyata tidak boleh Bapak Ibu. Itu tuh ibaratnya nanti itu kita memberikan bibit-bibit yang negatif kepada anak. Bisa jadi anaknya nanti benci sama kita, bisa jadi dia nanti kalau benci dia bisa mengungkapkan nggak apa, tapi kalau benci tidak bisa mengungkapkan, dia pendam, akhirnya stres, akhirnya dia yang goyah, gitu ya. Padahal kita nggak merasa, gitu ya, seperti itu. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 langkah nanti Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, itu nanti akan kita lihat selanjutnya. Next. Dari segitiga restitusi ini, kalau masuk dalam pembelajaran itu yang seperti apa sih, gitu ya. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau mereka salah terlambat, bukan disalah-salahkan Bapak Ibu, tapi diperbaiki, ditanyakan. Ibaratnya kalau Bu Irin itu dikonseling lah gitu ya, sehingga mereka tuh bisa kembali pada kelompok mereka, menjadi karakter yang lebih kuat. Jadi nanti karakternya yang kita baik. Kalau ada yang bilang, lah gue wis modelnya wis gawan orok ya rasa dirubah, mungkin ada kata-kata seperti itu, tapi tidak ada salahnya. Kurikulum ini tuh seperti itu Bapak Ibu, mintanya itu oke, anak itu memang mungkin bermasalah, tapi coba dilihat akarnya, didekatin, tidak malah dionyok-onyok gitu loh. Intinya itu seperti itu. Kalau dengan restitusi, kita dengan pendekatan dari hati. Next. Nah, ini kalau kita menggunakan pembelajaran dengan ciri-ciri restitusi ini dari Gosser itu, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, ya. Namun untuk belajar dari kesalahan. Anak itu terlambat, jadi tidak diojo-ojoin gitu enggak, tapi dia belajar. Oh kenapa saya terlambat? Itu dikonseling. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan yang tadinya jauh. Dengan teman-temannya dicuekin, bagaimana kita mendekatkan anak-anak itu bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Menurut kamu gimana nanti? Tidak kok, kayak gini kan kudu ngene, bukan kudu, tapi menurut kamu gimana? Kamu bisa nggak melakukannya? Kamu bisa nggak menjalankannya? Seperti itu. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri dia. Bukan menuntut kamu kudu gini, nanti anaknya berontak, tetapi dia menuntun. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi mungkin dari awalnya backgroundnya yang bermasalah itu nanti diperbaiki. Paling tidak itu mereka sadar diri dulu gitu ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Tindakan itu, ayo kamu terlambat, push up. Ayo kamu terlambat, masuk WC. Nah itu berarti tindakan. Kemudian restitusi itu menguatkan. Kan kita tidak bisa, orang itu mungkin sering juga mengatakan membuat salah itu, tapi kamu bisa nggak supaya tidak seperti itu? Katakannya seperti itu. Kemudian fokus pada solusi kalau restitusi itu. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dia sudah salah, misalnya wes telatan, koncone tidak mau memahami, akhirnya kan dia minder dan lain sebagainya. Itu yang tidak ingin kita lakukan.
Sehingga Bapak Ibu, kalau kita menggunakan restitusi, apa yang akan kita dapatkan? Murid itu mempunyai kesempatan untuk memulihkan kesalahannya, sehingga mereka memiliki tujuan. Yang kedua, murid menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Oke lah, aku tuh baik karena disuruh gitu. Oke lah, aku tuh kayak gini karena begini. Itu bukan, tapi tertanam dari jiwanya. Tadi itu yang dari pengaruh dari motivasi intrinsik tadi dari dalam. Yang ketiga, murid itu mempunyai kesempatan melakukan disiplin yang positif. Dia nanti akan sadar sendiri. Gitu. Mungkin seperti ini tuh sudah dilakukan ya di sekolah-sekolah yang militer itu sehingga sudah terpatri. Next. Nah, selain itu Ibu, restitusi ada konsekuensi, ada hukuman. Kalau restitusi tadi kan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki ya. Kalau yang konsekuensi sebagai disiplin dalam bentuk konsekuensi yang sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid, guru, dan stakeholder semuanya. Itu memberikan murid itu tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Misalnya, oke, kamu bikin salah, sekarang kamu selesaikan. Karena dia misalnya jahit ya biasanya nggak selesai, sekarang kamu selesaikan dulu di situ. Kan dia tidak ngikutin yang lainnya, itu berarti memberikan kesempatan atau hukuman dalam jangka pendek. Kemudian kalau hukuman sendiri bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, seperti tadi anak-anak itu telat, langsung gurunya spontan, kamu push up, ayo kamu masuk WC, ayo kamu nyapu tuh. Dan itu tanpa melalui suatu kesepakatan dari pihak guru, bahkan dari murid sendiri, itu yang hukuman gitu ya. Next. Kemudian, nah kalau kita mau melakukan langkah-langkah restitusi, intinya apa Bu? Nanti kalau ibu-ibu mengalami kendala, mengalami anak-anak di kelas itu, jadi intinya sekarang sudah tidak bisa koeki gitu, menyalahkan anak 100% itu tidak bisa. Yang pertama kalau kita mau melakukan restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Caranya menstabilkan identitas itu apa? Yang pasti tujuannya untuk mengubah identitas anak itu dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sedang mengalami kegagalan. Beda Ibu ya. Orang yang sedang melakukan kesalahan dengan orang yang sedang mengalami kegagalan beda. Misalnya begini, kita mengatakan anak berbuat salah itu tidak apa-apa. Pasti semua orang berbuat salah. Tapi bisa nggak kalau misalnya besok kamu tidak melakukan itu? Apa solusimu? Bukan kita yang ngocor ngomong terus nggak, kasih anak pendapat. Terus kamu nanti gimana? Kalau ada tindakan kayak gitu menurut kamu salah nggak? Terus gimana? Nah itu jadi anak tuh yang ngomong, oh iya Bu saya salah. Kenapa kamu salah? Tahu salahnya? Iya Bu. Nah terus kalau menurut kamu salah, kamu harus bagaimana? Nah itu yang harus kita katakan ke anak. Jadi tidak, kamu tuh salah, wes telat, wes nganu, makan nenek bengi orang turun bengi, berisoan kayak gitu tuh kan. Berarti kita ngomel. Berarti anaknya keluar kiri, keluarnya masuk kiri, keluar kiri lagi, jadi mental. Bukan keluar kiri masuk kanan, masih ada yang nyangkut ya. Ya, jadi langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi anak itu tidak langsung disalahkan, tetapi ibaratnya kita itu menggali dulu, ngeyam-ngeyami, tenang dulu, tenang, gue nggak salah, iya, kamu bikin salah. Tetapi mari kita luruskan salah kamu itu apa. Tidak langsung menjudge gitu. Next. Nah, langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan murid dengan tidak menghakiminya. Jadi kita tidak menghakiminya Bapak Ibu. Dengan kata-kata apa misalnya di situ ya? Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk, yang lebih baik maksudnya, yang lebih baik dari itu, ya enggak, gitu kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus kamu patut bangga loh pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ya, gitu itu. Kemudian kamu boleh loh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya, kok aku kudu ngene. Nah, coba kalau kamu ditambahkan sikap ini, jauh lebih bagus. Gitu. Oke, langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan itu apa yang kita percaya sebagai
balas atau di dalam kelas atau keluarga, misalnya itu keluarga kita kelas, apa nilai umum yang kita telah sepakati. Jadi anak-anak itu di awal kita pembelajaran itu lebih bagus kita bikin keyakinan kelas atau namanya kesepakatan ya, kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi sebenarnya kita pun juga bisa membuat keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah nanti Bapak Ibu guru yang menjalankan. Kalau keyakinan kelas, anak-anak nanti yang menjalankan. Dia akan tahu konsekuensinya apa, dia mau apa. Itu bukan kita, kamu harus ini. Sepertinya kalau kita bikin SOP itu ternyata enggak. SOP kalau untuk apa ya, tata tertib itu kan coba. Kalau menurut kamu anak-anak kamu gimana? Bu, pelajaran tetap masuk sesuai jamnya. Tadi saya nyoba untuk bikin keyakinan kelas itu bilang, Bu, kalau gurunya telat tidak boleh masuk kelas. Ada yang sampai bilang gitu. Oke, berarti kalau siswanya tidak masuk terlambat juga nggak masuk kelas ya? Iya, tapi ada konsekuensinya juga. Anak itu terus tidak masuk kelas bablas tidak. Anak itu harus bagaimana? Disepakati di depan. Jadi nanti kalau misalnya sudah ini Bapak Ibu tinggal, ayo kamu melanggar kesepakatan yang mana? Nah, tunjukkan ke anak. Itu aja, nanti dia akan introspeksi diri. Next. Baik, kita cepat. Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol guru dalam mewujudkan budaya disiplin. Yang pertama, kita harus sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, sebagai penghukum, atau sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, di manakah posisi kita saat ini? Nah, seperti apa sih posisi teman itu? Next. Nih, posisi yang mengontrol guru, teman. Guru akan bersuara dengan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Tercipta hubungan yang akrab, namun menyebabkan murid tergantung pada satu orang. Ketergantungan ya. Jadi anak itu apa? Tidak mandiri. Di situ di blok besar bahwa anak itu tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Pokoknya tergantung orang lain. Kalau pemantau, pada posisi ini dapat diartikan bahwa guru sebagai pengawas atau pemantau. Guru bertanggung jawab terhadap perilaku siswa yang diawasinya. Pada posisi ini, guru berpedoman pada peraturan-peraturan konsekuensi yang sudah kita buat. Jadi peraturan-peraturan sekolah itu kalau pemantau ngawasi ya, jadi kan. Kalau penghukum itu jelas, guru itu sukanya menghukum. Kemudian yang pasti dia akan bicara dengan nada kasar. Ayo kamu telat, pusat, gitu kan. Kemudian menunjuk-nunjuk, kaca pinggang, nah itu ya. Kemudian membentak, terlihat sangat emosional. Muridnya dengan santainya datang, gurunya mencak-mencak dengan emosi. Nah itu berarti kita penghukum, posisi kontrol kita. Yang keempat, membuat orang merasa bersalah. Halus kata-katanya, tapi tajam, gitu ya. Nah ini guru akan mengatakan pernyataan bahwa guru itu menderita banget. Ya Allah, kamu tuh tahu nggak sih, gara-gara kamu jadi ibu tuh kena ini, kena itu, kena itu. Nah itu berarti kita posisinya sebagai membuat orang merasa bersalah. Sehingga nah itu, ya Allah kok aku seperti itu ya, aku mau bikin ibu itu begini-begini. Nah itu berarti kita bikin membuat rasa bersalah. Yang kelima yaitu kita manajer. Nah manajer ini guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, yang akan membuka pikiran murid. Itu tadi konseling tadi ya, kita seperti ini, seperti ini. Jadi kita pendekatan tidak menggurui, ibaratnya ya, tidak menggurui, tidak kasar, tidak mencela anak itu ya, kamu sih coba. Nah itu tidak seperti itu. Itu posisi manajer adalah posisi yang luar biasa bagi kita. Kemudian kenapa adanya seperti itu? Karena manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Anak itu mempunyai 5 kebutuhan dasar juga selaku manusia. Yang pertama, dia akan bertahan hidup, dia akan melindungi. Kenapa? Itu berarti dia akan protes, akan sekecap itu istilahnya lah, itu dia akan mempertahankan hidupnya, ibaratnya seperti itu. Yang kedua, dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Nah mungkin ada anak-anak kita di keluarganya hancur lebur, begitu di sekolah manja, di sekolah cari perhatian. Nah mereka kebutuhan itu yang kepingin dia penuhi. Selanjutnya kebebasan, wah merdeka, dia di rumah dikekang ini, begitu di sekolahan sering bolos ini, berarti kebebasan dia yang ingin dia tonjolkan. Begitu juga dengan kesenangan. Kesenangan itu pokoknya di happy aja, ganggu kancana dan sebagainya. Nah itu pokoknya raiso anteng dan sebagainya. Nah itu dia pengen happy aja untuk diri dia sendiri. Kemudian penguasaan itu ngatur, ngatur.
kesana kemari, pokoknya dia intinya ngatur, aku yang berkuasa. Next. Nah, disinilah Ibu kita akan membuat keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi itu nanti yang yang melatar belakangi kita supaya mereka itu mempunyai motivasi dari dalam. Itu kita bikin. Anak-anak itu kan, untuk tanggung jawab, ruangannya harus bersih. Lah besok tinggal masuk, tuh kesepakatanmu kan ruangan harus bersih. Saya ruangannya bersih nggak? Nah terus kalau nggak bersih gimana? Nah seperti itu. Next. Kemudian, ciri-ciri keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-pernyataan yang universal umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sedikit aja. Jadi nanti, loh Bu kan ada 36, oke 36 itu kan nanti mesti ada banyak yang sama. Kita kelompokkan. Nanti kalau sudah kelompokan, sudah fix kamu mau ini kesepakatan kelasmu, ya tulis lagi. Nanti ketua kelasnya tanda tangan di bawah jadi kesepakatan kelas dan diketahui oleh wali kelasnya. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kebersihan bisa, jadi yang mustahil, yang mungkin ya. Semua penghargaan, kalau dikasih penghargaan itu ternyata menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi. Kenapa Bapak Ibu? Memunculkan ketergantungan pada penghargaan. Kalau anak itu maju, tidak punya maju lomba lah misalnya ya, tidak siap untuk kalah, begitu dia kalah dia akan jatuh down. Tapi kalau dia siap kalah, siap mentalnya dulu yang dibangun, nggak masalah. Kalau menang itu adalah suatu hal yang wajar. Tapi kalau anaknya nggak punya mental yang seperti itu, langsung down. Nah, kita harus memberikan apresiasi aja. Wih, good job, apresiasinya hebat, keren, wah excellent. Kalau Cikres, wah excellent tulisannya, good job, excellent. Aku sama aja nih. Ya, paradigma berpikir kalau muridnya bekerja itu kan Cikres kan nanti excellent, good job. Nah, aku pernah baca soalnya. Ya, peraturan kelas, apa sih bedanya peraturan kelas sama keyakinan? Serangkaian peraturan kelas yang harus dipatuhi. Jika melanggar peraturan kelas ada hukuman atau konsekuensinya. Kemudian kalau keyakinan kelas lebih mengarahkan murid pada nilai-nilai ya untuk mengikuti peraturan. Jadi berdasarkan kesepakatan kelas itu anak itu dengan sadar dengan dirinya. Jangan bodoh loh Bu, kurang lebihnya. Tapi intinya kalau peraturan kelas itu agak sedikit didoktrin. Kalau keyakinan kelas diajak ngobrol lebih dalam ke karakternya. Berarti dari semua itu tadi kesimpulannya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, guru itu diharapkan dapat menerapkan kebudayaan positif di sekolah. Ya. Kemudian profil pelajar Pancasila selaras dengan tujuan pendidikan nasional, pemikiran KHD tadi, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu profil pelajar Pancasila. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, itu kan sebenarnya gabungan daripada profil pelajar Pancasila. Kemudian budaya positif di sekolah dapat dicapai dengan melakukan kontrol. Ya, posisi kontrol sebagai manajer kita. Posisi manajer itu harus sesuai dengan visi guru. Visi guru penggerak yaitu pendidik wajib menerapkan konsep pemikiran Gajah Dewantara. Ya. Kemudian budaya positif sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu yang harus kita menanamkan banget. Untuk mempraktikkan segitiga restitusi sebagai salah satu bentuk implementasi dari budaya positif yang berpihak kepada murid. Seperti tadi kita kan harus mengabdi atau yang mengabdi kepada murid. Ya. Sekian Ibu-Ibu dan Bapak presentasi kami. Mohon maaf kalau tadi ada salah-salah kata. Semoga apa itu budaya positif kita bisa menerapkannya paling tidak di kelas Bapak Ibu, tidak perlu harus di sekolah dulu, tapi dari diri kita sendiri, dari kelasnya Bapak Ibu semuanya. Seperti tadi saya ada anak-anak bikin keyakinan kelas itu ada, Bu, guru, mereka berani, Bu kalau kami mengerti Ibu boleh nggak? Guru, bukan mengerti Ibu tapi dia bilang, mengerti guru boleh nggak? Boleh, apa? Tapi harus loh Bu, ya apa? Guru terlambat, tidak boleh masuk kelas. Oke, kalau itu sudah kesepakatan semuanya, ayo kita jalankan. Begitu juga kamu. Tapi boleh ya Bu izin di grup, misalnya ada sesuatu hal. Oke. Berarti Ibu juga boleh ya izin. Ibu rapatin. Tapi Ibu harus ini loh Bu, kesepakatannya harus ngasih tahu
luar biasa sekali kalau kita bisa mengajak ngobrolnya. Nah, ini presentasi dari kami, ini yang kami dapatkan selama 1 bulan itu. Jadi pengibasan kami, moga-moga nanti ini dapat bermanfaat ataupun dapat diterapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, dilanjutkan untuk ini ya, tanggapan-tanggapan ya. Mungkin ada yang Bapak Ibu mau bertanya atau apa gitu? Bu Irin, Bu Grace, ada Bu Mafua, ada? Oke, ada Mbak? Ayo Cik, tanya Cik. Ayo Bu, boleh bertanya sedikit. Iya, kayaknya belum familiar ya, misalnya kan banyak peraturan sekarang keyakinan, gitu. Kayak apa namanya? Keyakinan kepercayaan yang lain. Itu ada di PPM, Cik. Dengan video-video itu yang kata Pak Agus, kalau Bapak Ibu benar-benar melihat videonya tidak cepat serut gitu, ada semua materi. Jadi mereka itu mengutamakan di KHD itu belajar Dewantara itu, padahal kita sama-sama di SD. Itu pun bahwa kita tuh harus menggambar sama anak. Masa tahunya di sini di guru penggerak. Kemarin di USC itu kami nggak dapat sama sekali. Saya S1 sama S2 malah di sana nggak dapat, saya belum dapat. Jadi cuma sejarah-sejarahnya aja. Itu yang Wirin. Terima kasih. Di bawah sendiri. Kalau Bu Ari menggunakan istilah Restitusi, tadi keyakinan. Keyakinan. Kalau saya lebih senang menggunakan kesepakatan. Karena kalau kesepakatan ini kita tetap menghargai peserta didik, bahwa mereka memiliki keinginan, mereka juga punya hak untuk berbahagia, punya hak untuk nyaman di dalam kelas, sehingga mempunyai standar yang sama. Guru juga ingin nyaman mengajar, anak juga ingin nyaman untuk diajar, sehingga di sini ada kesetaraan dengan keinginan yang sama. Jadi saya cenderung kalau ke anak itu saya cenderung untuk menggunakan istilah kesepakatan. Ya, dan kesepakatan kelas itu sudah saya jalankan lama. Nah, kesepakatan ini kalau anak-anak melanggar tidak ada hukuman, tetapi saya mengembalikan lagi penyadaran untuk melihat kesepakatannya, sehingga memang tidak ada hukuman. Yang sudah saya lakukan seperti itu berarti mungkin saya pakai pola lama ya, karena usia saya. Nah, ini adalah pola baru yang memang harus mulai diubah ya dalam pembelajaran. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih sekali Bu Irin. Memang tadi saya mengatakan juga ini kalau tentang konseling restitusi itu di BP luar biasa sekali, sih sudah dilakukan banget. Cuma kita yang guru umum yang belum ya, kadang kita menjas Bu Irin itu tidak bisa kayak gitu Bu. Aku ingat banget, jadi tidak bisa kayak gitu. Anak itu tidak bisa disamakan. Ya, memang anak itu tidak bisa disamakan. Karakteristik anak sendiri itu beda-beda. Tapi kalau kita kan mau rata, kue kilo senangannya telat. Kalau Bu Irin kan Mbak, itu kan udah Bu Irin itu sudah masuk di sini. Cuma masalahnya itu kalau kita kan belum paham, makanya ceritanya itu kan kita memahamkan yang lainnya. Ya, baik Bapak Ibu. Gini, sebenarnya kita sekolah itu juga bisa ada kesepakatan sekolah ya. Misalnya Bapak Ibu itu nanti jadi seorang pemimpin gitu ya. Kira-kira itu ibarat sekolah kita ini lah. Kita mau kita pengen bikin sekolah itu yang seperti apa? Saya tuh pengen sekolah saya itu harus apa gitu. Nah, sebelum itu kita finish, saya minta tolong 1 kata atau 2 kata Bapak Ibu itu menuliskan. Kira-kira Bapak itu pengen sekolah kita tuh mau seperti apa? Gitu lah. Seperti apa? Terserah. Disiplinnya ketat. Wah, syar'i gitu misalnya ya. Seperti itu. Sama Cik Grace. Apa aja bebas. Ini cantik. Kita siapkan goreng juga. Bu, ini tas-tasannya kok nggak ngomong ya?
punya coba dipindah yang di cantrang sana aja. Ini segini ya. Kira-kira mau mewujudkan sekolah yang seperti apa sih? Masuk, oh berarti situ. Tulis Bu. Kapan dia? Hah? Kapan dia? Jangan nanti. Sana orangnya Jadi cowaannya nanti. Makanya terus nanti. Bu, berarti kalau restitusi itu lebih ke perubahan apa gimana? Maksud intinya itu perubahan restitusi. Restitusi itu kita bukan kalau dibilang merubah langsung tidak. Kita memang anaknya itu nanti akan berubah. Proses. Ya, prosesnya. Jadi anak itu tidak langsung kalau dia dipaksa langsung berubah dia nggak akan mau. Jadi kita masukin sedikit-sedikit, ya kita di pendekatan. Jadi nek anak didekati dengan tidak menyalahkan itu kan dia lebih merasa, oh iya Bu saya salah, oh iya Bu gitu. Tapi kalau kamu itu loh sudah telat, nah itu enggak. Jadi intinya prosesnya harus diubahkan gitu. Ya. Nah nanti kalau sudah akan kita tempel di sini. Tambah ya Bu Ari. Ya, ayo Mbak. Terima kasih. Kontrak. Wes, siswi bisa. Ora iso Terima kasih Bu Kres, terima kasih. Nah, ada satu lagi Bu, saya ingin 2 orang ibu memberikan testimoni kepada saya dari yang tadi saya presentasi. Yang kira-kira kesal siapa ya Bapak Ibu? Nanti karena mau nami syuting khusus. Cik Kris, udah yang lain dong. Bu Irin, Cik Kris. Itu Bu Irin sama Bu Sunar. 2 orang kan? Saya mau 2 orang. 2 orang nanti Guru sepuh karo anu bapakne. Kan itu ya. 2 nanti Bu Dahlia akan menyuting. Nanti setelah ini nggak apa-apa. Nanti Pak Edi biar close. Kemudian nanti yang sebelumnya terima kasih sekali Bu Irin, kenang-kenangan Bu Irin. Bu Sunar juga kenang-kenangan ya. Lulus. Ini terkas tahun depan ini ya, sebelum kasih tahun depan nggak apa-apa kenang-kenangan yang luar biasa. Jadi nanti minta tolong dengan sangat Bu Irin dan Bu Suna untuk memberikan testimoni tentang saya pribadi yang pemaparan tadi. Begitu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Acara saya kembalikan kepada pembawa acara. Monggo Bu Emi. Terima kasih atas paparan diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Purwandari. Semoga apa yang sudah disampaikan
Waktu dan tempat disilahkan. Terus habis ini kita foto sebentar ya Bu nanti. Ya, oke. Ininya nggak bisa ya Pak, apa ya Pak? Kecil kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan ila nabin wa la masyaqqatin rabbana lana min ibadina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kemudian acara terakhir. Demikianlah Bapak Ibu kegiatan diseminasi pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga berlangsung dengan lancar. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan acara pada kegiatan siang hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama.